Sistem administrator bukan cuma jago ngurus server, akan tetapi juga harus jago ngurus semua hal-hal yang berhubungan dengan sistem atau aplikasi di kantor, seperti domain, hosting, kemudian email server, dan banyak hal yang lain. Di video kali ini kita akan bahas job desk apa saja yang dilakukan oleh sistem administrator. Apa itu sistem administrator? Sistem administrator adalah job desk yang tugasnya menghandle sistem aplikasi ataupun server ataupun infrastruktur di perusahaan yang berhubungan dengan infrastruktur IT ya. Jadi di luar IT itu bukan tanggung jawab sistem administrator. Sistem administrator sendiri dari segi pengertiannya yaitu sistem admin atau admin dari sebuah sistem. Jadi di perusahaan sistem administrator ini adalah level tertinggi dari sebuah sistem yang bisa ngasih akses ke semua karyawan. Terus kemudian skill apa saja yang harus dikuasai oleh sistem administrator? Yang pertama yaitu skill operating system. Ini adalah core dari seorang sistem administrator ya. Harus menguasai sebuah OS. Ya, OS-nya sendiri biasanya itu kebanyakan Linux ya teman-teman, mulai dari instalasinya, kemudian konfigurasi, terus kemudian sampai ke deployment. Terus contohnya ada aplikasi perusahaan yang tiba-tiba aplikasinya itu nggak bisa diakses. Nah, itu tugas sistem administrator untuk mengecek apakah aplikasi tersebut running servisnya di server atau enggak. Terus kemudian selain dari sisi servernya, mungkin dari cek dari domainnya, dari DNS-nya, kemudian bisa jadi networknya juga. Terus selain itu, sistem administrator juga yang nge-build ulang atau instalasi servernya sendiri teman-teman. Jadi kalau misal di sebuah perusahaan membutuhkan server baru nih untuk sebuah website, aplikasi baru, sistem administrator lah yang menghandle itu. Yang mulai dari instalasi OS-nya terlebih dahulu, kemudian konfigurasi servernya membutuhkan aplikasi apa saja, kayak misal butuh instalasi untuk web servernya, misal Apache, Nginx, kemudian dari database-nya seperti instalasi MySQL, SQL Server, kemudian ada setup untuk domain name systemnya, kemudian setup untuk IP-nya, firewall-nya, dan banyak lagi. Itulah mengapa sistem administrator itu harus menguasai konfigurasi sistem atau menguasai sebuah operating system. Skill yang kedua yaitu networking dan domain. Nah, di sini sistem administrator harus bisa menguasai skill ini juga ya, networking ya. Networking itu nggak cuman harus dikuasai oleh seorang network administrator, tapi sistem administrator juga harus bisa menguasai jaringan teman-teman. Jadi misalkan di sebuah perusahaan ada aplikasi yang tiba-tiba nggak bisa diakses lewat IP-nya dari domainnya, IP publiknya keblok, terus kemudian atau domainnya expired. Nah, seperti itulah tugas sistem administrator untuk menghandle case-case atau isu seperti ini teman-teman. Terus kemudian ada user yang nggak bisa login ke aplikasi internal kantor, nggak bisa login ke PC, nggak bisa absen. Di sini sistem administrator yang mengelola domain sistemnya. Jadi setiap user perusahaan itu kan mesti punya user yang masuk ke domain sistem. Nah, jika ada kendala, inilah tugas seorang sistem administrator. Mungkin dari sisi servisnya nggak jalan, atau networknya nggak bisa diakses dari server, atau mungkin banyak hal lain yang jadi kendala yang harus diselesaikan seorang sistem administrator. Skill yang ketiga yaitu server dan service management. Sama seperti operating system, kalau operating system itu adalah sisi luarnya atau dari infranya, sedangkan server ini adalah server dan servisnya itu di dalamnya teman-teman. Jadi ada kendala, misal ada aplikasi yang tiba-tiba sering ngehang atau lemot, nggak bisa diakses, tiba-tiba RTO atau terputus sendiri. Dari sistem administrator, tugasnya itu ngecekin di servernya ini aplikasinya berjalan dengan semestinya apa enggak sih. Mungkin tiba-tiba dari sisi storage-nya penuh, jadi aplikasinya nggak bisa running lagi karena penyimpanannya penuh, nggak bisa nampung data dari usernya. Atau kemudian misalkan web servernya nggak bisa connect ke database. Server aplikasi dan server database itu dipisah teman-teman. Jadi aplikasi nggak bisa ngakses ke database, apa server database-nya mati, otomatis itu jadi kendala atau jadi isu. Nah, itulah tugas seorang sistem administrator, harus menguasai web server dan servisnya. Jadi ngecekin nih, servisnya running apa enggak, apa tiba-tiba servisnya ada kendala, nggak bisa running, ke disable, atau servisnya korup atau apa, itu jadi tugasnya seorang sistem administrator. Skill yang keempat yaitu virtualisasi. Ini
skill core-nya sistem administrator ya itu ngurusin virtualisasi server ya teman-teman. Jadi misal kayak server Proxmox, server VMware, kemudian ada VPS Virtual Private Server yang ada di internal kantor. Nah ini tugasnya seorang sistem administrator. Jadi misal email perusahaan dari usernya mengeluhkan bahwa dia nggak bisa nerima email dari luar. Nah sistem administrator ini ngecek di server emailnya itu penuh apa enggak gitu kan. Terus ada contoh lain dari mulai instalasi server. Nah, si sistem administrator ini saat instalasi server membagi dari storage-nya. Misalkan ada dari VMware atau Proxmox kan dia satu server tapi dipecah di dalamnya jadi beberapa server virtual gitu kan. Nah, itulah tugas sistem administrator untuk ngebagi server-servernya, nge-manage biar supaya bisa dipakai untuk perusahaan. Skill yang kelima yaitu monitoring dan troubleshooting. Jadi sistem administrator itu kerjaan tiap hari ya, kalau nggak ada isu itu kerjaannya itu cuman monitoring. Tapi hal-hal seperti ini jangan dianggap remeh, karena dari monitoring ini si sistem administrator jadi tahu bahwa sebuah kendala atau isu dia yang pertama kali bakal ngehandle itu. Jadi misalkan nih kalian pasti pernah kan mendaftar CPNS tuh. Nah di situ kan ada jutaan user yang mengakses dalam satu waktu. Terus tiba-tiba websitenya down. Nah, itu yang bertanggung jawab pertama kali yaitu seorang sistem administrator. Dia ngecekin nih dari sisi servernya itu resource-nya penuh atau enggak. Dia load-nya tinggi atau enggak. Misalkan dihajar di 1 juta user dalam satu waktu, otomatis kalau servernya, storage-nya atau resource-nya itu kurang, dia bakal bottleneck kan. User nggak bisa bakal ngakses kan. Nah, itulah tugas sistem administrator. Ngasih solusi, misalkan ternyata kalian bisa bicara ke atasan, ke owner untuk naikin resource-nya. Jadi misalkan yang RAM-nya dari 16 GB, storage-nya yang dari 1 tera dinaikin ke 2 tera, RAM-nya jadiin 50 GB mungkin atau 64 GB. Jadi itulah tugas sistem administrator ya. Jadi tiap hari itu nge-monitoring aplikasi itu biar bisa berjalan dengan semestinya, nggak ada kendala dan bisa diakses oleh user. Skill yang keenam yaitu security and backup. Nah, di sini skill yang harus dikuasai seorang sistem administrator juga. Security dan backup ini berhubungannya dengan hal-hal di luar perusahaan. Jadi, misalkan kalian punya website perusahaan yang tiba-tiba kena backdoor, websitenya nggak bisa diakses, atau mungkin ke redirect, dia ngelempar ke website lain ketika diakses. Nah, itulah tugas sistem administrator. Bagaimana caranya menjaga sebuah website supaya tidak bisa terkena serangan dari luar, supaya tidak terkena backdoor, supaya tidak terkena ransom, supaya tidak terkena virus seperti itu. Nah, dari sistem administrator mungkin menanggulangannya selain itu dengan melakukan backup rutin. Jadi semisal websitenya kena, dia bisa di-restore lagi. Dari virus-virusnya itu bisa di-clear atau hilang dari websitenya. Jadi itu skill maintenance ya, lebih ke maintenance bahwa seorang sysadmin atau sistem administrator harus bisa nge-maintain sebuah aplikasi atau servernya supaya tetap secure, tetap aman, dan perusahaan atau aplikasi bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Mungkin itu saja ya lingkup seorang sistem administrator. Bagi kalian yang tertarik atau mungkin sedang mendalami sysadmin ini, yang biasanya itu anak-anak SMK kebanyakan ya, yang lulusan dari SMK jurusan TKJ itu banyak yang ambil ini sysadmin, atau mungkin dari kalian yang udah kerja profesional ya, misal dari IT support, terus pengen naik level, ingin menjadi seorang sistem administrator, kalian cobalah kulik dari apa-apa yang saya sebutkan tadi, kalian pelajari skillnya. Mungkin di kemudian hari itu bakal kalian yang akan menjadi seorang sistem administrator sendiri. Mungkin itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.